Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Pengamat sepak bola asing Ben Griffiths mengungkapkan kekaguman karena pemain timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U23 2024 mengantongi banyak caps di skuad senior. Hal itu disampaikan Griffiths di akun X miliknya saat tim Garuda Muda melakoni duel adu penalti yang dimenangi dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat tanggal 26 April dini hari. Ia menyebutkan nama-nama sejumlah pemain seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, hingga Pratama Arhan. Sungguh tak masuk akal Witan Sulaiman punya 36 caps bersama Indonesia U23 dan juga 44 caps bersama tim senior. Rizky Ridho mengantongi 29 caps di U23 dan 35 caps bersama timnas senior. Hernando Ari 29 di U23 dan 12 senior. Begitu banyak pengalaman internasional untuk pemain kunci yang membawa Korea hingga adu penalti, tulisnya. Marcelino 22 caps untuk U23 dan 23 caps untuk senior, Sananta di 18 caps U23 dan 12 caps senior, Arhan 14 caps untuk U23 tetapi caps di timnas senior sudah 43 caps, dan lain-lain. Itu gila dan sangat berbeda dengan tim U23 manapun di dunia menurut saya. Nama-nama yang disebut Griffiths memang sudah jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Pemain seperti Witan, Ridho, Hernando, Marcelino, hingga Arhan jadi langganan starter di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Kondisi yang berbeda mungkin didapat Sananta. Meski kerap dipanggil, Sananta masih kesulitan untuk bisa rutin bermain di utama-utama tim Merah Putih. Bahkan bukan hanya mereka, pemain-pemain naturalisasi macam Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, hingga Rafael Struwijk juga selalu masuk daftar panggil timnas Indonesia jika tidak mengalami cedera. Peran Hubner dan Ivar bahkan bisa dibilang sentral dalam taktik yang diusung oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Banyaknya pemain muda yang mengantongi caps bersama timnas Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan yang diberlakukan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat langkah berani dengan lebih banyak memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bermain di tim Garuda. Kepercayaan itu berbuah kematangan bermain yang ditunjukkan Marcelino dan kawan-kawan di lapangan. Hal itu pula yang terlihat dari para pemain ini sehingga bisa mengukir sejarah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menebar ancaman kepada calon lawan Indonesia agar lebih waspada karena sepak bola tanah air menurutnya sudah sangat berkembang pesat. Setelah mengantarkan timnas senior menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong tak berhenti mencetak sejarah untuk Merah Putih. Di turnamen dengan darah yang lebih muda, Piala Asia U23 2024 Qatar, pelatih asal Korea Selatan itu membawa Garuda Muda lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah menyingkirkan negaranya sendiri Korea Selatan melalui drama adu penalti 11-10, seusai bermain 2-2 selama 120 menit. Sepak bola Indonesia sedang naik daun, berkembang, dan sekarang saya yakin siapapun lawan kita bisa bersaing, kata Shin, dikutip dari laman resmi AFC. Di Piala Asia U23, sejarah demi sejarah ditorehkan Shin, dimulai dengan tampil di turnamen 2 tahunan itu untuk pertama kalinya, lalu lolos ke perempat final untuk pertama kalinya, dan sekarang lolos ke semifinal untuk selangkah lagi mencetak sejarah yang lebih tinggi yaitu mengantarkan Garuda Muda berlaga di Olimpiade Paris 2024 setelah terakhir kali pada Olimpiade Melbourne 1956.
Pelatih Timnas Uzbekistan U23 Timur Kapadze mengaku sudah mengamati permainan Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin tanggal 29 April mendatang. Uzbekistan dipastikan menjadi lawan Indonesia di semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final, pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Kemenangan tersebut membuat Uzbekistan berhasil membalas kekalahan dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 sebelumnya. Timur Kapadze yang merupakan legenda Timnas Uzbekistan mengatakan Timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan bagus yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Indonesia tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuan itu saat mengalahkan Korea Selatan. Mulai saat ini kami akan mulai persiapan untuk pertandingan semifinal, ucap pelatih 42 tahun itu. Terkait laga melawan Arab Saudi, Timur Kapadze mengatakan kemenangan yang diraih Uzbekistan cukup emosional. Pasalnya Uzbekistan U23 berhasil membalas kekalahan 0-2 dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 2022 saat menjadi tuan rumah. Selamat kepada semuanya atas hasil hari ini, kami memenangkan pertandingan yang sulit, para pemain juga bermain bagus, sekarang kami harus bersiap menghadapi pertandingan mendatang, lawan Indonesia. Ada beberapa momen menegangkan selama pertandingan bagi kedua tim, tapi kami tetap fokus hingga meraih kemenangan, ucap Kapadze. Pelatih Timnas Arab Saudi U23, Saad Al-Sehri, beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya, pernyataan Al-Sehri ini bisa menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23, Al-Sehri mengungkapkan, Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Sehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23, terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, kata Al-Sehri dikutip dari Al-Wim, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab itu, Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun, anggota eksekutif Komite Exco PSSI, Arya Sinulinga, meyakini pelatih Shin Tae-yong sudah mempelajari permainan Serigala Putih. Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau permainan Eropa atau Rusia kan, kata Arya dalam keterangan resminya, dinukil pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024.